Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1 pada pelajaran yang kedua, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Pada sub pembahasan menghafalkan surah An-Nasr dan menulis surah An-Nasr. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Guru ingatkan bagi anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih. Menghafalkan surah An-Nasr. Mengapa kita menghafalkan surah An-Nasr? Mengapa anak-anak? Karena hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Ketika anak-anak sholat, itu kan ada membaca surah pendek. Ketika anak-anak hafal surah An-Nasr, tentunya yang dibaca tidak hanya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tetapi bisa diselingi dengan surah An-Nasr, surah Al-Falaq, surah Al-Kautsar, ya kan? Jadi ketika anak-anak hafal surah-surah pendek, ketika sholat bisa membaca surah yang lain, tidak hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lalu bagaimana cara menghafalkan surah An-Nasr? Caranya mudah anak-anak, yaitu dengan melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Jadi ketika anak-anak mau menghafalkan surah An-Nasr dengan mudah, anak-anak menghafalkan ayat yang pertama dulu. Ketika ayat yang pertama sudah hafal, baru berlanjut di ayat yang kedua. Ketika ayat kedua hafal, diulangi lagi dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua. Ayat pertama, kedua lancar, hafal, kemudian anak-anak mencoba untuk menghafalkan ayat yang ketiga. Ternyata dimudahkan oleh Allah, anak-anak sudah hafal ayat yang ketiga. Kemudian setelah itu anak-anak mencoba menghafalkan dari ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata apa? Mudah. Sudah hafal semua ayat 1, 2, dan 3. Jempol. Anak-anak sudah hebat. Karena apa? Anak-anak ada kemauan untuk menghafalkan. Kalau ada kemauan, ada niat yang baik untuk menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian. Pak Guru akan memberikan contoh ya. Surah An-Nasr beserta artinya ya anak-anak. Mari kita perhatikan bersama surah An-Nasr dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah contoh lafal surah An-Nasr. Ketika anak-anak menghafalkan surah An-Nasr,
agar bacaannya baik dan benar, bisa memperhatikan, bisa mengikuti apa yang Pak Guru baca tadi. Didengarkan, kemudian diikuti, ditirukan. Insya Allah anak-anak akan dengan cepat bisa menghafalkan surah An-Nasr. Sikap anak-anak setelah belajar menghafalkan surah An-Nasr, sikapnya adalah anak-anak hafal surah An-Nasr dengan baik, dengan benar, dan dengan lancar. Anak-anak, pada pembahasan yang kedua, yaitu menulis kalimah dalam surah An-Nasr. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut ada seorang murid yang menulis surah An-Nasr di papan tulis. Tulisannya bagus ya anak-anak ya? Iya. Kalau anak-anak rajin belajar, rajin berlatih, insya Allah anak-anak juga akan bisa menulis surah An-Nasr dengan bagus, dengan rapi. Anak-anak, untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, anak-anak harus mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, di situ ada lafal ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Anak-anak perhatikan huruf ra, wawu, ha. Ya, di situ posisinya agak ke bawah garis, memotong garis. Kemudian yang kedua, anak-anak menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Ya, jadi penggalan-penggalan surah An-Nasr itu, kalimah-kalimah di dalam surah An-Nasr itu ditulis. Dalam video ini Pak Guru akan memberikan contoh. Ya, akan memberikan contoh menulis penggalan surah An-Nasr. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya anak-anak ya. Contoh yang diberikan Pak Guru ini. Pada ayat yang pertama, ya Pak Guru menulis idza jaa, kemudian nasrullahi, kemudian wal fath. Ya, di bawahnya itu ditulis idza jaa. Anak juga bisa menulis di buku paketnya masing-masing. Jika buku paket itu miliknya sendiri, jika buku paket itu dipinjami sekolah, maka anak-anak mengerjakannya, berlatihnya di buku tulis. Kemudian ayat yang kedua, waro'aitan nasa. Kemudian Pak Guru menulis di bawahnya, waro'aitan nasa yadkhuluna. Ini contohnya yang ditulis Pak Guru. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pak Guru menulis afwaja, wanya menggantung anak-anak. Fasabbih, ya fasabbih, huruf haknya juga menggantung itu, memotong garis bawah. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbika. Wastaghfir, wastaghfir. Ya, gitu ya hurufnya. Perhatikan. Innahu kana tawwaba. Pak Guru menulis innahu kana tawwaba. Paham ya anak-anak ya? Jadi berlatih menulis penggalan surah An-Nasr. Dari penggalan-penggalan itu, kalau sudah lancar baru menulis semuanya. Ya, kalau sudah sering latihan, insya Allah akan lancar ketika anak-anak mendapatkan tugas menulis surah di dalam Al-Quran. Anak-anak, setelah mempelajari
menulis surah An-Nasr ini, sikap kalian adalah kalian harus dapat menulis sendiri surah An-Nasr dengan baik dan benar. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 3, khususnya pada pembahasan menghafalkan surah An-Nasr dan menulis surah An-Nasr. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.